Sadai, lebih dari pemenang. Shalom, selamat pagi, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam dari Kristus buat kita semua. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dalam merayakan Paskah ini. Mari saudara kekasih, siapkan hatimu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau mungkin sekarang sedang dalam keadaan berdiri. Mari Tuhan Yesus mempersilahkan engkau duduk, atur posisi duduk yang benar untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita hargai hadirat Tuhan. Tuhan hadir, hadiratnya hadir, maka kita juga harus mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Benarkah Tuhan Yesus sudah bangkit? Amin. Yesus sudah bangkit? Amin. Yes, Yesus sudah bangkit. Shalom El Shaddai. Yes, El Shaddai lebih dari pemenang. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sembah Tuhan, muliakan namanya. Dia yang sudah mati bagi kita dan bangkit bagi kita. Bersyukurlah, bersyukurlah dan bersyukurlah karena Yesus mati dan bangkit buat kita, memberikan kita jaminan sorga. Katakan mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa.
Engkau yang telah mati bagi kami, hidup dan naik ke sorga, sediakan tempat bagi kami. Terima kasih Yesus. Oh, dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan? Dengan memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Oh, sungguh melayani-Mu, melayani pekerjaan Tuhan. Oh, taat dan setia akan firman-Mu, menyenangkan hati-Mu. Di dalam perkenan-Mu, Yesus, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus, terpujilah nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Yesus, terima kasih. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Engkau mau mati bagi kami. Engkau banyak bagi kami. Terima kasih Yesus. Sepanjang kehidupan kami. Yes, benar Tuhan. Dalam-Mu Tuhan yang melayakkan kami. Amin. Yes. Yes, terima kasih Yesus. Engkau baik. Terima kasih Yesus. Pimpin Tuhan di KR Paskah kami. Yes, dari awal pertengahan sampai akhirnya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, ampuni setiap dosa dan kesetiaan-Mu Bapa. Si Kudus masuk hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
kami bersyukur Tuhan, kalau hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Dan kami percaya hadirat-Mu juga hadir di tengah-tengah keluarga setiap umat-Mu yang ada di rumah. Untuk siap saat ini menerima kebenaran firman-Mu, menerima shalom dari Kristus. Mari Roh Kudus berbicaralah, berfirmanlah, urapi hamba-Mu. Selalu Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dan kuasa darah-Mu tutup bungkus kami, ditutup bungkus seluruh umat-Mu di rumah, dimanapun berada saat ini. Di dalam nama Yesus, setiap kuasa iblis yang bermaksud mengganggu ibadah IKR Paskah kami, yang bermaksud mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kuasanya dalam nama Yesus kami hancurkan, patahkan, batalkan, kami tolak dalam nama Yesus. Amen. Tidak bisa mengganggu ibadah kami ini, tidak bisa mengganggu pemberitaan firman Tuhan, tidak bisa mengganggu kami dalam menerima firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tetapi kuasa Roh Kuduslah yang bekerja di hati kami, Roh Kudus yang memimpin kami, Roh Kudus yang menguasai hati pikiran kami, supaya firman-Mu Tuhan benar-benar jadi rema bagi kami. Kami siap menerima firman-Mu, menerima shalom dari Kristus di hari Paskah ini. Dan kami siap Tuhan menerima kemenangan demi kemenangan, karena kami adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, mari berbicaralah, berkati setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu malam pada pagi hari ini. Dan setiap umat-Mu Tuhan, apapun pergumulannya, lewat firman-Mu, maka umat-Mu menerima kelegaan, menerima jawaban dari setiap pergumulannya. Berfirmanlah Engkau Yesus, kami siap mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap dengar dan lakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom buat kita semua. Kita akan dengarkan firman Tuhan dengan tema salam dari Kristus buat kita semuanya. Kita baca di firman Tuhan di Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Kita baca firman Tuhan, kita sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Baik yang kita sekarang sedang live streaming di FB saat ini, kita ada di Pastori, kita sungguh-sungguh masuk hadirat Tuhan. Umat Tuhan juga yang ada di rumah, mari sungguh-sungguh juga masuk dalam hadirat Tuhan. Sekalipun tempat ibadah gereja-gereja tutup, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tetap kita ada dalam hadirat Tuhan, tetap kita beribadah. Oleh sebab itu, jangan menganggap remeh hadirat Tuhan. Bagi engkau yang sedang berdiri, duduk, ambil posisi yang terbaik untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi berkat buat kita. Kita baca Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Sama-sama kita baca dengan judul perikop kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan gentar, dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana kisah tentang kebangkitan Yesus, di mana para murid-muridnya, khususnya perempuan-perempuan yang mengasihi dia, datang ke kubur untuk melihat kubur Yesus. Namun ternyata kubur Yesus sudah tidak seperti yang
awal ketika Yesus dikuburkan, karena Yesus sudah bangkit. Seperti dikatakan tadi di ayat 1, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Di sini dikatakan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Bicara tentang kata Maria berarti ini perempuan. Wah, ini perempuan sungguh cinta banget dengan Yesus, sehingga cari Yesus terus. Yesus lagi ada bersama-sama dengan mereka cinta Yesus. Ketika Yesus sudah disalibkan juga tetap cinta Yesus. Ketika Yesus dikuburkan juga tetap cinta Yesus. Setelah Yesus dibangkitkan tetap cinta Yesus sampai selama-lamanya cinta Yesus. Ada satu hamba Tuhan mengatakan kepada saya, bahkan pernah dia mengkhotbahkan mengatakan, jangan sampai nanti di surga nanti lebih banyak para perempuan-perempuan, karena di firman Tuhan dikatakan Maria Magdalena dan Maria yang lain yang mencari Yesus. Jadi bapak-bapak, kaum Adam yang dikasih Tuhan, ayo bangkit. Jangan biarkan hanya istrimu saja mencari Yesus, amin. Jangan biarkan hanya anak-anak perempuanmu saja mencari Yesus. Engkau para lelaki-lelaki di luar sana, ayo cari Yesus. Cintai Yesus lebih dari segalanya. Jadilah menjadi imam dalam keluarga yang mengajak keluarga cinta Yesus. Tapi firman Tuhan sesungguhnya untuk kita, rahasianya pada pagi hari ini adalah, temanya adalah salam bagimu. Dikatakan di ayat 9 ya, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Salam bagimu, sama seperti yang sering kita katakan kalau kita bertemu dengan saudara kekasih, shalom. Ketika kita masuk ke rumah orang, kita mengatakan shalom. Ketika kita keluar rumah, kita mengatakan shalom. Shalom artinya salam damai sejahtera bagi engkau. Yang lebih lengkapnya lagi dikatakan shalom aleichem. Salam damai sejahtera. Adakah salam damai sejahtera di rumah ini? Ketika yang dalam rumah mengatakan shalom aleichem, dia mengatakan, ya, ada salam damai sejahtera di sini. Dan salam damai sejahtera di rumah ini menyambut engkau dengan penuh sukacita. Mari masuklah dengan membawa shalom damai sejahtera. Maka sering ini menjadi sesuatu yang biasa dikatakan oleh umat Kristen ketika bertemu atau ketika masuk rumah atau keluar rumah mengatakan shalom. Hal yang sama Yesus katakan di ayat 9 ini, shalom bagimu. Hari-hari yang sekarang ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari masa-masa sulit seperti ini, berita-berita yang marak di luar sana tentang virus-virus corona, sebenarnya yang paling kita butuhkan adalah shalom dari Kristus. Apa itu shalom dari Kristus? Itu damai sejahtera. Jikalau hati kita sudah penuh dengan luapan sukacita damai sejahtera, semuanya bisa teratasi. Bahkan kantong kosong pun, kalau hati penuh damai sejahtera, semuanya aman, tentram. Walaupun banyak virus-virus di luar sana, kalau kita menjalani hidup dengan penuh damai sejahtera sukacita, maka itulah yang membuat tubuh kita jadi kebal, sehingga kita sehat. Jadi ini yang paling kita butuhkan. Maka di hari Paskah ini Tuhan bagikan berkat buat kita semua, yaitu berkat shalom, berkat salam bagimu. Terimalah salam dari Kristus pagi ini lewat kebenaran firman Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa menerima salam dari Kristus hari ini dan yang akan berguna untuk hidup kita seterusnya? Terimalah firman Tuhan ini, dikatakan di ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Jadi para perempuan-perempuan ini yang tadinya ada di kubur itu, ketika malaikat mengatakan bahwa Yesus sudah tidak ada di kubur itu, mereka langsung bangkit dan berlari cepat-cepat untuk mengatakan kepada murid-murid bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi kalau engkau mau terima salam dari Kristus, mau terima damai sejahtera dari Kristus, bangkit. Ayo bangkit sekarang. Engkau yang sedang terpuruk kerohanianmu, mungkin kerohanianmu lagi jongkok, mungkin kerohanianmu lagi duduk, mungkin kerohanianmu lagi tidur, bangkit. Terima salam dari Kristus. Bangkit, bangun kembali hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Bangun mesbah doa. Datang di kaki Tuhan, katakan, Tuhan ampuni aku kalau selama ini aku sering mempersalahkan orang lain atas nasibku, aku mempersalahkan Tuhan atas kegagalanku. Mungkin bangkrut usahamu, mungkin usahamu lagi mandek sehingga kerohanianmu pun mandek. Bangkit sekarang kalau mau terima salam dari Kristus. Jadi kalau mau terima salam dari Kristus, mau nggak mau engkau harus bangkit. Katakan kepada dirimu, aku harus bangkit.
Karena aku harus terima kemenangan dari Tuhan lewat salam dari Kristus, itu salam damai sejahtera. Yang kau butuhkan bukan uang, yang kau butuhkan bukan modal untuk buka usaha. Yang engkau butuhkan adalah salam dari Kristus, yaitu damai sejahtera. Karena kalau hatimu penuh damai sejahtera, maka peluang-peluang berkat pun engkau akan bisa lihat. Maka peluang-peluang berkat pun akan menjadi peluang besar bagi engkau untuk terima berkat Tuhan. Sebab itu bangkit sekarang. Kalau engkau tidak bangkit, engkau tidak akan terima salam dari Kristus. Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain, mereka bangkit dan berlari cepat-cepat untuk mendapat salam dari Kristus, yaitu lewat memberitakan kepada murid-murid bahwa Yesus sudah bangkit. Sehingga ketika Yesus sudah bangkit dan itu diketahui oleh banyak orang, maka banyak orang yang terima salam dari Kristus. Jadi jangan dulu pikirkan bagaimana orang lain terima salam dari Kristus lewat engkau. Engkau dulu yang bangkit, terima dulu salam dari Kristus. Setelah itu, seperti Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, mereka memberitakan salam dari Kristus kepada orang lain, itu kepada murid-murid. Jadi, saudaraku yang terkasih, bangkitlah. Bangkit dari keterpurukan kerohanianmu. Terimalah salam dari Kristus. Yang kedua adalah, bagaimana supaya engkau terima salam dari Kristus? Coba perhatikan di ayat 7 dikatakan, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di garis bawahi, kata-kata mengatakan mendahului kamu ke Galilea. Dan di ayat 10 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Garis bawahi Galilea. Berulang-ulang di sini dikatakan Galilea. Bagaimana supaya engkau dapat salam dari Kristus? Pergi ke Galilea. Kembali ke Galilea. Di mana Galileamu? Di mana cinta mula-mulamu dulu kepada Kristus? Kembali kepada cinta mula-mulamu kepada Yesus. Mungkin engkau cinta Yesus dulu, diawali dengan ketika engkau terima Yesus pertama kali di hati menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin cinta mula-mulamu pada Yesus dulu ketika engkau terima mukjizat kesembuhan. Mungkin cinta mula-mulamu kepada Yesus dulu ketika engkau pertama kali dipakai Tuhan dalam pelayanan. Mungkin cinta mula-mulamu dulu kepada Yesus ketika engkau mendapatkan pasangan hidup. Mungkin cinta mula-mulamu kepada Yesus dulu mungkin ketika engkau mengalami perjumpaan pribadi secara khusus. Tuhan berikan engkau penglihatan atau nubuatan atau apalah itu. Kembali ke sana, kembali kepada cinta mula-mulamu kepada Yesus. Kalau sekarang engkau sedang mutung dengan Tuhan, sedang surut kerohanianmu, mungkin sekarang engkau sedang mengeluh, sedang bersungut-sungut, ingat kembali kasih Tuhan. Saya kalau menyanyikan satu pujian yang berkata begini, ingat kasihnya, ingat kebaikannya yang selamatkanku. Wah, kalau ingat lagu ini, menyanyikan lagu ini, tak terasa titik-titik air mata menetes. Karena apa? Kalau ingat kebaikan Tuhan, ingat kasihnya, ingat pengorbanannya mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita. Apakah kita masih ada keinginan untuk mengeluh, untuk bersungut-sungut, untuk mempersalahkan nasib? Tentunya tidak. Karena yang paling berharga itu jaminan surga sudah Tuhan berikan buat kita lewat Dia mati di kayu salib. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kembali kapan engkau cinta pada Yesus. Ingat kembali itu. Ketika engkau mengingat itu kembali, pasti salam dari Kristus engkau terima, yaitu damai sejahtera kembali ada di hatimu. Kalau kau ingat kebaikanmu, engkau akan mengeluh. Kalau kau ingat kesalahan orang lain, engkau akan merasa benci. Kalau engkau ingat hal-hal yang negatif, engkau akan putus asa, engkau akan stres, engkau akan depresi. Tapi ingat kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan dulu menangkap engkau, memilih engkau menjadi anak kekasihnya. Itulah Galileamu. Jadi pergilah ke Galilea. Kembalilah ke Galilea. Kembali kepada cintamu mula-mula kepada Kristus. Supaya engkau bisa bangkit dan engkau bisa terima salam dari Kristus. Jadi ada dua hal, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mau terima salam dari Kristus, yaitu salam yang memberikan damai sejahtera, sukacita yang tak ternilai dengan apapun. Kalau ya, satu, bangkit dari kerohanianmu yang sedang terpuruk.
Bukan Tuhan tidak bisa membuat engkau bertobat, tapi Tuhan melihat inisiatifmu. Ada keinginan untuk bangkit atau tidak. Bangkit dari keterpurukan kerohanianmu. Bangun kembali mesbah doa yang selama ini engkau tinggalkan begitu lama. Bangun kembali mesbah doa pribadimu, mesbah doa keluarga. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau terima salam dari Kristus, kembalilah ke Galilea. Kembali kepada cintamu mula-mula kepada Kristus. Dengan cara ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasihnya. Ingat pengorbanannya. Maka engkau terima salam dari Kristus. Dan salam dari Kristus itu adalah modal utamamu dalam menjalani hari-hari ini. Sekalipun banyak orang di luar sana khawatir, bimbang, ragu. Bahkan sampai tidak bisa menjalani hidup dengan tenang karena virus corona. Tetapi engkau yang sudah terima salam dari Kristus pagi ini, engkau akan menjalani hidup dengan penuh damai sejahtera. Tapi bukan berarti tidak engkau jaga kesehatan dalam tanda petik. Engkau sambil menjaga kesehatanmu, tetap engkau ada dalam damai sejahtera. Seperti yang pernah saya katakan di khotbah-khotbah saya sebelumnya. Menjaga kesehatan, jangan lebay. Jangan sampai takut bertemu dengan orang. Jangan sampai takut datang ke rumah Tuhan. Apalagi engkau yang ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mungkin jemaat semuanya ada di rumah, tapi bukan berarti kita para hamba Tuhan harus selalu ada di rumah. Engkau perlu juga bangkit. Kunjungin beberapa dari jemaat. Dan bahkan bangkit. Datang ke rumah Tuhan, buat ibadah live streaming untuk ditayangkan, untuk dibagikan kepada umat Tuhan. Engkau yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, bukan berarti engkau stay at home, berarti di rumah 24 jam terus. Karena apa? Ketakutan dengan virus corona. Benar, kita harus stay at home, kita harus ada di rumah. Tetapi beberapa di antara kita yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, jangan sampai takut, sama sekali tidak berani keluar rumah. Ingat, kuasa perlindungan Tuhan ada bagimu. Jadi jangan pernah takut. Tetapi tetap jaga kesehatan, berhikmat, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Tetapi paling utama, bangun hubungan yang indah dengan Tuhan. Jadi kalau mau terima salam dari Kristus, bangkitlah dari keterpurukan kerohanianmu. Bangunlah hubungan intim dengan Tuhan. Dengan banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, banyak memuji menyembah Tuhan. Maka salam damai sejahtera itu akan masuk di hatimu. Hatimu akan penuh dengan damai sejahtera. Dan yang kedua adalah terimalah salam dari Kristus, yaitu dengan engkau kembali ke Galilea, kembali kepada cintamu mula-mula kepada Yesus, supaya engkau tidak berani lari dari Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih Tuhan, ingat mujizat-mujizat yang selama ini pernah kau terima. Dan kalau mengingat itu, maka tanpa kau sadari, engkau terima salam Kristus. Hatimu jadi penuh dengan damai sejahtera. Mungkin tadinya engkau stres, tapi sekarang engkau penuh dengan sukacita. Mungkin tadinya engkau sudah hilang harapan. Oh, bagaimana aku bisa mendapatkan uang? Bagaimana anak istriku bisa makan? Bagaimana keluargaku terpenuhi kebutuhannya? Sehingga itu membuat engkau jadi khawatir, bimbang dan mengeluh. Tapi ketika engkau ingat kebaikan Tuhan, maka salam Kristus masuk di hatimu. Hatimu penuh dengan damai sejahtera. Maka dengan sendirinya mujizat pun terjadi. Apa yang kau butuhkan, Tuhan sediakan. Terimalah salam dari Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa, terima salam Kristus. Salam damai sejahtera. Katakan, Tuhan, aku sudah terima salam damai sejahtera-Mu. Aku berjanji, aku akan tetap ada pada cinta mula-mula. Aku akan berjuang menyenangkan-Mu dan menyenangkan-Mu. Itulah keputusanku sampai Engkau datang yang kedua kali. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Katakan itu saja kerinduanku, Tuhan, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Katakan lagi, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
pagi hari ini akan kembali kepada Galilea, kembali kepada cinta mula-mula kepada Kristus, dengan mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, sehingga umatmu menjadi umat yang hidup dalam damai sejahtera, karena sudah menerima shalom dari Kristus, menerima salam dari Kristus yang memberikan damai sejahtera sukacita. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus materaikan firman-Mu di hati semua umat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu pagi ini, sehingga umat-Mu menjadi umat yang diberkati Tuhan, karena hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang memohon di hadapan-Mu Yesus. Oh Yesus, kami mohon Tuhan, pulihkan keadaan kota-kota kami dimanapun kami berada. Kota kami Yogyakarta pulihkan, kota-kota lainnya pulihkan, Indonesia pulihkan Tuhan, bahkan dunia pulihkan. Kami memohon di hadapan-Mu Tuhan. Sudah cukup Tuhan teguran-Mu, peringatan-Mu Tuhan, untuk umat-Mu dan untuk Indonesia secara umum, bahkan seluruh dunia, lewat berita virus-virus corona. Sudah cukup Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Mari Tuhan Yesus, turunkanlah kuasa belas kasihan-Mu Tuhan, untuk kota kami, untuk bangsa kami, untuk dunia ini. Segeralah Tuhan, sirnakan virus corona dari Yogyakarta, sirnakan virus corona dari seluruh kota-kota di Indonesia, sirnakan virus corona dari Indonesia ini Tuhan, sirnakan bahkan Tuhan virus corona dari seluruh dunia, sehingga Tuhan Yesus, kami umat-Mu kembali bebas memuliakan Engkau, bebas melayani Engkau, bebas memberitakan firman-Mu. Dan akan segera Tuhan firman-Mu tergenapi, semua lutut bertelut menyembah Engkau, semua lidah mengaku Yesuslah Tuhan yang sesungguhnya. Dalam nama Yesus Tuhan beracara. Bela kami, bela keluarga kami, bela umat-Mu. Biarlah Tuhan perlindungan-Mu ada buat kami. Kami aman dalam perlindungan-Mu. Dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami akan kami saksikan kepada banyak orang, supaya banyak orang mencari perlindungan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Berkati Tuhan pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menterinya, pejabat-pejabatnya, bahkan sampai pemerintah daerah. Tuhan yang memberkati, berikan mereka hikmat meripat dalam mengatasi virus corona. Dan Tuhan tolong Tuhan para medis Tuhan yang bekerja Tuhan Yesus dalam mengatasi para korban virus corona. Tuhan tolong mereka, bela mereka, itu bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, juga keluarga mereka, supaya mereka aman dalam perlindungan. Bahkan mereka di luar sana yang terkena virus corona, kami berdoa buat mereka. Tuhan jamah sembuhkan mereka, biarlah oleh kuasa bilul-bilul-Mu mereka sembuh. Demikian juga Tuhan seluruh bangsa kami ini Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah, sehingga tidak ada lagi Tuhan menjadi korban virus corona, tapi semuanya sehat, aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan berkati Tuhan bangsa kami ini yang sedang mengalami gejolak Tuhan perekonomiannya. Oh Yesus, begitu banyak Tuhan di luar sana orang-orang yang di PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, kehilangan mata pencarian. Tuhan kasihani mereka Tuhan. Biarlah Engkau menjadi Allah yang menjadi gembala, yang memelihara hidup kami, memelihara hidup mereka. Tuhan tolong berikan hikmat marifat kepada pemimpin bangsa kami untuk mengatasi perekonomian yang sedang merosot sekarang, sehingga seluruh bangsa kami ini Tuhan aman juga dalam segala kebutuhannya. Tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kekurangan, semua kebutuhan terpenuhi, dan di dalamnya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, umat-Mu Tuhan, seluruh Indonesia, supaya Tuhan selalu mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan. Sekalipun tempat ibadah gereja-gereja ditutup, tetapi umat-Mu tetap mencari Tuhan, tetap beribadah, tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Biarlah firman-Mu pagi ini betul-betul memberikan salam damai sejahtera untuk setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal sampai selama-lamanya. Dan kuasa darah-Mu Yesus memberikan kekebalan untuk setiap kami dan keluarga kami, umat Tuhan dimanapun berada, sehingga tetap sehat, tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan kenyangkan dengan umur yang panjang. Terima kasih Tuhan Yesus.
Arahkanlah tanganmu memberkati kami, umat Tuhan. Mari terimalah berkat salam dari Kristus. Salam Kristus yang memberikan engkau damai, sejahtera, sukacita, yang memberikan engkau berkat-berkat sorga di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan Yesus mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Memberikan engkau sukacita. Amin. Memberikan engkau kuasa untuk lebih dari pemenang. Amin. Dan kasih sayang Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus, itulah menyertai engkau. Itulah yang ada dalam hidupmu dengan keluargamu sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat Tuhan dengan iman, sama-sama katakan Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, salam dari Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. El Shaddai lebih dari pemenang.